Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Elmi Asis, calon guru penggerak angkatan 6 dari UPT SMP Negeri 1 Cempa, Kabupaten Pindrang. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menuturkan bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, di mana Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selama proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Dengan demikian, pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Selanjutnya, dalam menuntun laku pertumbuhan anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani, sedangkan anak didik seperti bulir-bulir padi, yang mana mereka ditanam di lahan yang telah disediakan. Jika padi ditanam, dirawat, disinari matahari, dan pengairan yang baik, maka hasilnya akan dinikmati. Demikian sebaliknya, jika tidak diperhatikan, maka hasilnya tidak akan berkualitas. Begitupun dengan peserta didik. Jika peserta didik diperhatikan, dibimbing, diarahkan, maka peserta didik akan mencapai tujuannya. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antar gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Sehingga dengan memperhatikan aspek budi pekerti, maka akan melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri, serta kemerdekaan orang lain. Yang terakhir, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak. Maksud dari konsep ini adalah pendidikan yang dilakukan harus berorientasi pada anak didik, karena merekalah yang menjadi subjek pembelajaran, sehingga guru dan peserta didik harus berkolaborasi bersama untuk menggali dan mengembangkan potensi peserta didik. Sehingga dalam mengajar tetap harus memperhatikan semboyan mengajar. Yang pertama, ingerso sung tulodo, di depan memberi contoh. Maksudnya,
Bagaimana kita sebagai seorang pendidik mampu memberi contoh kepada anak didik akan cara berucap, cara bersikap, dan cara menghormati. Yang kedua, ing madyo mangunkarso, di tengah memberi semangat. Kita sebagai pendidik harus mampu menstimulus peserta didik agar tercipta prakarsa dan ide di dalam proses pembelajaran, serta memfasilitasi dengan beragam metode dan strategi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan peserta didik dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga, Tuturi Handayani di belakang sebagai pemberi dorongan. Ini menunjukkan bahwa guru harus mampu memberi dorongan dan arahan dan juga memberi motivasi agar anak didiknya tetap mau belajar dan mau berkarya demi untuk masa depannya. Demikianlah video kontekstualisasi sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.